Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwaningrum, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, NIM 18031000056, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal penelitian mengenai produktivitas primer dan pemangsaan atau grazing sebagai tugas mata kuliah produktivitas perairan yang diampu oleh Ibu Indah Wahyuni Abida, SPI, MSI. Untuk jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Dinamika Populasi Plankton dalam Area Pusat Penangkapan Benur dan Nener di Perairan Pantai Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan nama jurnal Forum Pasca Sarjana volume 32 nomor 2 halaman 91 sampai 102 tahun 2009 dengan nama penulis atau peneliti Nur Asia Umar, Richardus F. Kaswaji, Aryo Damar, Ismudi Muhsin, dan Iwaya Nurjana, dengan reviewer dengan saya sendiri yaitu Dewi Purwaningrum. Latar belakang dari penelitian ini yaitu populasi benur dan nener yang meningkat di alam berpengaruh terhadap populasi plankton sebagai prey. Nah, perubahan kondisi lingkungan dan pemangsaan pada musim tersebut mengakibatkan populasi plankton mengalami perubahan sesuai keseimbangan daya lingkungan dan laju pemangsaan. Hal tersebut diduga terdapat hubungan antara produktivitas primer dengan pemangsaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan parameter lingkungan, kelimpahan plankton, dan produktivitas primer dengan kelimpahan benur dan nener di lokasi penelitian, serta mengkaji dinamika populasi plankton, benur, nener sebelum, pada saat, dan setelah puncak musim. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari bulan September tahun 2005 hingga bulan Februari tahun 2006, yang berlokasi di Pantai Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pengambilan data dilakukan secara in situ di 16 stasiun atau 4 transek dengan mengukur parameter lingkungan berupa suhu, salinitas, pH, kadar DO, dan kecepatan arus. Kemudian juga dilakukan produktivitas primer dan pengambilan air sampel untuk plankton dan kadar nutrien berupa fosfat, nitrat, dan juga silikat. Kemudian dilakukan pengukuran kelimpahan benur, nener, pengamatan pemangsaan fitoplankton yaitu oleh zooplankton, dan pengamatan pemangsaan plankton atau fitoplankton dan zooplankton oleh benur, nener, dan larva lainnya. Pengukuran parameter lingkungan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan dengan pengambilan air kelimpahan fitoplankton, zooplankton, benur, nener, dan larva lainnya. Pengambilan air kelimpahan fitoplankton dan zooplankton menggunakan planktonet, di mana untuk fitoplankton sendiri berukuran 35 mikrometer dan untuk zooplankton berukuran 50 mikrometer. Air yang disaring sebanyak 80 liter. Pengambilan benur, nener, dan larva lainnya dilakukan dengan menarik seser sejauh 25 meter sejajar dengan garis pantai pada 4 transek. Pengukuran produktivitas primer dilakukan dengan menggunakan metode botol gelap dan botol terang. Pengamatan pemangsaan dilakukan dengan pemeliharaan dalam alat atau kotak yang berbentuk kubus berukuran volume 1 liter, kemudian diamati setiap interval 4 jam selama 24 jam. Beberapa analisis data yang digunakan diantaranya analisis seragam ANOVA dengan percobaan rancangan acak lengkap dan uji 2K, analisis regresi sederhana dan berganda, serta analisis korelasi Spearman dan uji T berpasangan, dan analisis komponen utama atau PCA dan faktorial korespondensi atau FCA. Kemudian untuk perangkat lunak atau software yang digunakan yaitu SPSS dengan versi 15.0
dan Excel Stat versi 6.0 serta server versi 7.0. Hasil dan pembahasan penelitian. Untuk hasil analisis ragam ANOVA menunjukkan bahwa semua parameter lingkungan kecuali pH dan kadar fosfat signifikan berbeda menurut musim atau sesuai kelimpahan benur dan nener. Sebaran spasio-temporal parameter lingkungan sangat dipengaruhi oleh musim yang berhubungan dengan curah hujan dan masuknya air tawar di perairan pantai. Kemudian untuk hasil analisis PCA terhadap 24 pengamatan atau observasi selama 6 bulan yang berada di 4 transek menunjukkan bahwa sebaran spasio-temporal parameter di penelitian tergantung pada perbedaan menurut waktu penelitian atau pengamatan. Kelimpahan benur yang didapatkan di setiap stasiun selama penelitian dengan rata-rata 6.990 individu per liter. Kemudian untuk kelimpahan nener di setiap stasiun selama penelitian dengan rata-rata 1.586 individu per liter. Kemudian untuk kelimpahan larva lainnya dengan rata-rata 16.362 individu per liter. Pengamatan laju pemangsaan plankton pada berbagai kombinasi mangsa dan pemangsa menunjukkan bahwa laju pemangsaan cenderung meningkat dengan meningkatnya kelimpahan awal mangsa atau pre. Kelimpahan fitoplankton yang terhitung selama penelitian berkisar antara 583 hingga 28.563 individu per liter, mengalami fluktuasi dengan tendensi secara umum meningkat dari bulan September hingga bulan November. Kemudian terjadi penurunan kembali pada bulan Desember hingga bulan Februari. Untuk kelimpahan zooplankton selama penelitian berkisar antara 22 hingga 3.413 individu per liter. Perubahan populasi plankton diduga terkait pengaruh parameter lingkungan yang mana bergantung pada musim dan pengaruh pemangsaan baik oleh benur maupun nener. Kelimpahan larva ikan menunjukkan korelasi positif dengan kelimpahan zooplankton. Pada pengamatan keempat, kelimpahan fitoplankton meningkat cukup tajam, di mana menyediakan makanan yang cukup untuk populasi zooplankton. Akibatnya, pengamatan kelima, kelimpahan zooplankton naik cukup tajam. Pemangsaan ini disebabkan oleh 3 jenis pemangsa, yaitu zooplankton, benur, dan nener, sehingga menyebabkan penurunan populasi fitoplankton pada pengamatan kelima mengalami penurunan. Pada pengamatan yang keenam, populasi fitoplankton mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sehingga mencapai puncak kelimpahan tertinggi selama penelitian, yaitu 13.064 individu per liter. Kemudian populasi fitoplankton dari pengamatan ke-6 pada pertengahan November setelah mencapai puncaknya terus mengalami penurunan hingga pengamatan ke-9, yaitu pada pertengahan Desember. Pada pengamatan ke-10, populasi fitoplankton mengalami peningkatan kembali. Kemudian pada pengamatan ke-11, yaitu akhir Desember, populasi fitoplankton menurun secara drastis. Ketersediaan makan zooplankton menjadi minim, akibatnya populasi zooplankton ikut mengalami penurunan. Kemudian untuk populasi benur dan nener juga menurun. Hal tersebut diduga terkait dengan fase pemijahan yang sudah mulai berakhir. Korelasi parsial yang dihitung menunjukkan bahwa parameter lingkungan dan kelimpahan zooplankton, benur, dan nener
pada saat waktu sebelum pengamatan, lebih besar korelasinya dengan kelimpahan fitoplankton dibandingkan pada waktu yang bersesuaian. Kadar nitrat, fosfat, kelimpahan benur dan larva lain lebih besar korelasinya pada waktu yang bersesuaian dengan kelimpahan fitoplankton. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa perubahan parameter lingkungan antar musim menyebabkan perbedaan kelimpahan fitoplankton. Kelimpahan plankton dan produktivitas primer lebih tinggi pada puncak musim benur dan nener, yaitu pada bulan November dan Desember. Laju pemangsaan fitoplankton dipengaruhi oleh kelimpahan zooplankton, sehingga terjadi kompetisi antara benur dan nener dengan larva lain dalam memangsa zooplankton. Ada spesies plankton tertentu yang signifikan berkorelasi dan diduga sebagai makanan alami benur dan nener, yaitu beberapa jenis diatom dari fitoplankton. Di antaranya adalah Bacteriastrum, Cytoceros, Climascopaenia, Coconeis, Coscinodiscus, Cylindrositis, Dithyllum sp, Eucampia, Gompospaeria, Hyalodiscus, Isnia, Lauderia, Thalassionema, dan Thalassiothrix. Dan krustase dari zooplankton diantaranya adalah telur, naupli, larva copepod, Tartonus, Paracalanus, Parapavella, dan Microcetela. Dinamika populasi plankton dikontrol oleh parameter lingkungan, terutama suhu dan salinitas, serta pemangsaan oleh benur, nener, dan larva lain. Hubungan pemangsaan antara fitoplankton dan zooplankton menunjukkan fase yang bergantian antara fase fitoplankton mengontrol zooplankton dan sebaliknya. Kelebihan atau keunggulan dari jurnal penelitian ini yaitu hasil penelitian berupa data yang disajikan dalam bentuk grafik atau histogram secara detail serta pembahasan yang cukup lengkap. Dan kekurangan dari jurnal penelitian ini diantaranya kekurangan yang pertama yaitu penulisan prosedur penelitian dalam setiap tahap tidak dicantumkan secara detail sehingga kurang dapat dipahami oleh pembaca atau reviewer. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu penggunaan alat seperti kotak pemeliharaan atau pemangsaan yang menyebabkan penurunan kelimpahan zooplankton dan fitoplankton yang diinkubasi secara tunggal atau tanpa pemangsa. Hal tersebut diduga karena kotak pemangsaan yang berukuran terlalu kecil sehingga membutuhkan kotak yang berukuran lebih besar lagi. Dan pengaruh pemeliharaan pra-inkubasi. Jurnal penelitian yang kedua berjudul Studi Pendahuluan Kelimpahan Plankton di Perairan Darat Surabaya dan Malang dengan nama Jurnal Rekayasa Bidang Sains and Teknologi dengan volume 13 nomor 1 halaman 61-66 tahun 2020 dengan nama penulis atau peneliti Iska Desmawati, Aldira Amivia, dan Leni Brilian Ardanyati dengan saya sendiri Dewi Purwaningrum sebagai reviewer. Latar belakang dari penelitian ini yaitu fitoplankton sebagai produsen primer mayoritas bersifat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Fitoplankton merupakan bioindikator perairan yang tercemar yang berkaitan erat dengan zooplankton. Zooplankton sendiri merupakan konsumen pertama yang memanfaatkan hasil produksi dari fitoplankton. Oleh karena itu, terdapat pola penyebaran dan struktur komunitas zooplankton dalam memangsa fitoplankton, sehingga terdapat rantai makanan dari fitoplankton hingga ikan besar, kemudian menjadi detritus dan
kelimpahan plankton di perairan dapat diketahui. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelimpahan plankton di perairan darat yang diwakili oleh Sungai Kalimas di dataran rendah Surabaya dan Sungai Pujon di dataran tinggi Malang dan Waduk Sidoarjo. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2019. Penelitian dilakukan di 3 stasiun, yaitu stasiun pertama berada di Sungai Kalimas Surabaya sebagai perwakilan dataran rendah, kemudian stasiun yang kedua berada di Waduk Sidoarjo, dan stasiun yang ketiga berada di Sungai Pujon, Malang. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu planktonet, mikroskop binokuler, objek glass, cover glass, buku identifikasi plankton, pipet tetes, dan botol plankton. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air sampel dan formalin sebagai pengawet. Metode yang dilakukan yaitu pengamatan langsung ke lapangan dengan pengambilan sampel air dari waduk dan sungai dengan menggunakan planktonet, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis plankton yang ditemukan. Hasil dan pembahasan penelitian. Identifikasi plankton di Sungai Kalimas terdapat 3 sampel. Pada sampel yang pertama ditemukan fitoplankton yang melimpah, yaitu spesies Melosira sp. Sedangkan zooplankton tidak begitu melimpah, yaitu spesies Cyclopoid sp dan Rotifera, sehingga pada sampel pertama tidak terjadi pemangsaan fitoplankton oleh zooplankton. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah fitoplankton dibandingkan dengan jumlah zooplankton pada sampel tersebut. Pada sampel yang kedua ditemukan fitoplankton yang melimpah, yaitu spesies Oscillatoria sp. Sedangkan zooplankton yang melimpah yaitu Cyclopoid sp dan Mysid sp. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemangsaan fitoplankton oleh zooplankton yang disebabkan oleh jumlah zooplankton yang memenuhi untuk memangsa fitoplankton. Pada sampel yang ketiga ditemukan fitoplankton yang melimpah, yaitu spesies Tabellaria sp. Namun tidak ditemukan zooplankton sama sekali, sehingga tidak terjadi pemangsaan yang disebabkan tidak adanya zooplankton pada sampel ketiga tersebut. Identifikasi plankton di Waduk Sidoarjo terdapat 3 titik. Pada titik yang pertama, ditemukan spesies fitoplankton yang melimpah, yaitu spesies Nitskia sp. Sedangkan spesies zooplankton yang melimpah yaitu spesies Cyclopoid sp. Pada titik kedua, ditemukan spesies fitoplankton yang melimpah, yaitu Nitskia sp. Sedangkan spesies zooplankton yang melimpah yaitu Brachyonus sp. Pada titik yang ketiga, ditemukan spesies fitoplankton yaitu Nitskia sp. Sedangkan spesies zooplankton yang melimpah yaitu Cyclopoid sp. Identifikasi plankton di Sungai Pujon ditemukan spesies fitoplankton yang melimpah, yaitu spesies Spirogyra sp. Sedangkan spesies zooplankton tidak ditemukan sama sekali di Sungai Pujon, sehingga tidak terjadi pemangsaan fitoplankton oleh zooplankton. Zooplankton di perairan merupakan sebagai pengontrol produktivitas primer fitoplankton. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa kelimpahan fitoplankton lebih banyak jumlah spesiesnya di ketiga stasiun daripada kelimpahan zooplankton di ketiga stasiun. Pemangsaan fitoplankton oleh zooplankton hanya terjadi di Sungai Kalimas Surabaya pada sampel kedua. Pemangsaan fitoplankton terjadi apabila jumlah populasi zooplankton memenuhi untuk memangsa populasi fitoplankton. Fitoplankton dan zooplankton yang diambil dari ketiga stasiun yang berbeda, yakni Sungai Kalimas Surabaya, Waduk Sidoarjo, dan Sungai Pujon Malang, diketahui bahwa spesies
fitoplankton yang melimpah yaitu spesies Melosira sp, Oscillatoria sp, Tabellaria sp, Nitskia sp, dan Spirogyra sp. Sedangkan untuk spesies zooplankton yang melimpah yaitu spesies Cyclopoid sp, Nisid sp, dan Brasionus sp. Kelebihan atau keunggulan dari jurnal penelitian ini yaitu penyajian data pada tabel mudah dipahami sehingga tidak membingungkan pembaca atau reviewer. Kemudian kekurangan dari jurnal penelitian ini yaitu penulisan prosedur penelitian tidak ditulis pada metode penelitian sehingga tidak terstruktur dan membingungkan pembaca atau reviewer.